silani wa dasama surati sahibil karamah fid dunya wal akhirah syu'ilahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Hadza hajatuna ila arwahi abina wa ummina wa jaddina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khairina khalatina wa li qurbatina wa li tajina wa liman ahaba ilaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimat kulluhum li ahli kubur minal masjid al-maghribi wa khususannya ada kubur bi qaryatin Ramaga Pratama yang khususnya keluarga besar di sini semua semoga yang sama-sama hadir kita di sini kita hadiah kepada ahli-ahli kita semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Dalam detik ini kita sampai hadiah kita kepada ahli-ahli kita yang sudah meninggalkan kita. Bibarakati umil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Dan untuk semuanya kepada jamaah yang sama-sama hadir di hari-hari mulia ini, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita cita-citakan dan kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi ini majlis taklim apa namanya? Al-Muhajirin, mudah-mudahan ya Bu ya seterusnya ibu-ibu jangan sampai hadir di waktu sekarang saja hari Mauludan ya. Nanti juga kalau jadinya hari apa? Oh, hari Rabu sama sama di Umi ya. Jadi Umi nggak bisa hadir kalau hari Rabu ya. Maka dari itu mudah-mudahan ibu yang pagi, kalau Rabu pagi jam Minggu keempat Bu. Kalau pengajiannya di Minggu keempat ya. Oh Masya Allah. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini kami hormati. Selamat datang juga kami sampaikan kepada Ustazah Cucu Musyarafah yang mana pada hari ini jauh-jauh datang, dan juga kami sampaikan undangan, kami ucapkan terima kasih kehadiran ibu-ibu yang sudah datang dari berbagai jurusan. Tadi saya dengar di absen ibu-ibu ya. Yang saya apa mah ibu-ibu Cibadak aja. Karena kelihatan sering ke Cibadak gitu kan. Saya kalau nggak apa lama ibu-ibu Cibadak nggak diakui orang Cibadak ibu. Juga panitia dari Masjid Al-Muhajirin, ibu-ibunya yang sudah semangat ibu-ibu ya, lebih semangat dari bapak-bapaknya untuk ngaji. Tapi di samping itu ibu-ibu juga nanti harus ada tugas setelah ini nanti. Tugasnya yaitu menyampaikan apa yang telah diterima oleh Ustazah nanti. Kepada ibu-ibu Al-Muhajirin kami ucapkan terima kasih, dan terlebih-lebih itu kepada ibu-ibu yang telah siap-siap dapur, yang mungkin nggak ada duduk di sini, yang beres-beres siap-siap segala macamnya. Apalagi yang donaturnya, kami mengucapkan beribu-ribu kali terima kasih, dan semoga Allah memberikan barokah dan hidayahnya serta memberikan penggantinya di akhirat nanti. Saya sebagai Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin hanya sebagai media memfasilitasi dan memastikan bahwa acara ini insya Allah akan berjalan sesuai dengan rencana. Amin. Para hadirin dan ibu-ibu sekalian, senang hadir di sini. Agak gerah sedikit nggak apa-apa ibu-ibu ya. Kemudian berharap acaranya sukses, pulang yang membawa ilmu, motivasi yang bermanfaat. Amin. Dan memberikan cerah untuk diri kita sendiri.
Amin. Ibu-ibu yang masih di luar mungkin bisa mendorong dikit ke belakang kalau memang ke depan kalau memang ya. Ini kesempatan saya mau ngomong depan ibu-ibu nih. Saya tuh sebagai ketua DKM sulit banget. Ustazah minta tolong nanti diingatkan. Saya tuh sulit kan. Kalau menyuruh bapak-bapaknya ke masjid itu susah. Kemarin ada khutbah menyatakan bahwa bapak-bapak harus sholat di masjid, jangan sholat di rumah, jangan jadi bapak-bapak yang solehah. Tapi saya lihat Isya maghrib yang masih tua-tua aja gitu kan, yang udah makin belum memikir bakal mati. Nanti ibu-ibu sekalian, tolong nanti di rumah bapak-bapak kalau sudah maghrib belum ke masjid, usirin ibu. Masjid ini sejadah, ini kopiah, ini baju, usir dari rumah. Biar terbiasa nanti anak cucunya bisa ikut mengikuti. Kalau ibu-ibu gekap suaminya di rumah maghrib bisa nggak suruh masjid, terus aja suaminya, nah terus-terusan nanti kayak gitu. Kalau umpamanya di sini anak, terutama kayak ibu-ibu pacar muhajirin nih, ada orang 20, kalau dipaksakan ibu-ibu bapak-bapaknya minimal 20 orang pada ada di sini. Nanti suruh pergi dari rumah maghrib bisa, kalau subuh suruh bangun, ini pagi bapak-bapaknya yang masuk masjid. Tapi kalau bapak-bapaknya sudah ke masjid, ya udah kita anjungi aja. Bapak dan ibu-ibu sekalian, mungkin saya tidak berpanjang lebar untuk sambutan ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang kepada ibu-ibu yang baru datang dan juga ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan kegerahan kita pada pagi hari ini menambah iman di hati kita, iman kita berdamai, Islam kita menjadi kokoh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung gelatik di bawah si Mamat. Ibu-ibu memang cantik-cantik yang hadir ini. Tapi sayang kurang semangat. Masih ada ibu-ibu yang belum fokus. Bu, ya. Bu, ya. Sehat? Alhamdulillah. Ada yang lapar? Ada. Udah sarapan. Buka snacknya bulan diintipan doang. Tong mikiran yang nu di mah. Makan aja. Kita snack meneh enak oge sok atuh. Jadi kalau ibu-ibu makan, snacknya dibuka, saya pun nanti ada makanan di sini tidak ragu lagi. Ya. Ibu-ibu, terus cakep. Aya nu kesel? Aya nu keur ngalamun aya? Aya nu kirang sehat? Alhamdulillah sehat. Aya anu teu boga duit? Kami jenis alhamdulillah yang ayah. Ayah kan. Tanggung bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran wa qila aidan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyub sato fi rizqihi wa ayyun sya'a fi umrihi falyasir rahimah
Wakila aidon taraktu fikum amroini wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitab Allah wa sunnata rasul. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukma wal hikmi bis solihin. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Waj'alni min warasati jannati na'im. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita ucapkan syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kepada kita alam Indonesia, alam yang sangat makmur. Betul? Betul? Indonesia ini makmur. Gemah ripah loh jinawi. Bro di juru, bro di pantok. Malaya di tengah imah. Si jabrik di bibir, si jambrong di kolong. Malang lobak ke kalebok. Malang roy menirum baik. Itulah Indonesia. Jadi kalau ditanya surga dunia ada di mana? Di Indonesia. Makanya Indonesia ini Bu, banyak orang-orang yang ingin memiliki Indonesia. Jadi bulan-bulanan, jadi buah bibir nama Indonesia ini. Sampai-sampai sekarang ibu-ibu, aset Indonesia yang di barat dan yang di timur, yang di selatan, yang di utara, sudah mulai dikuasai sama orang-orang asing dan asing. Betul? Betul Ibu? Betul. Kalau kita pergi ke Mekah melaksanakan umroh dan haji, pulang pasti rame bawa buah kurma. Buah kurma. Ada ibu-ibu yang dari Dramaga Pratama pulang umroh sama haji, pulangnya bawa kacapi ayah. Bawa kupa. Bawa duku. Itu buah-buahan yang tadi disebut ada di mana? Indonesia. Di Indonesia. Huni di mana ayana? Di Indonesia. Berenuk kayak di mana? Di Indonesia. Daun kipiit kayak di mana? Di Indonesia. Poh-pohan kayak di mana? Di Indonesia. Di lembur. Di kampung. Berarti Indonesia ini alamnya makmur. Iya, alhamdulillah. Pantas kita ibu-ibu semuanya. Apa sih yang tidak ada di Indonesia? Mulai dari nenek moyang dulu kita sering bersair, ya Allah, Indonesia ini. Kalau kita sudah mulai sulit berjalan, ibu tinggal cabut tanaman. Itu tongkat jadi tanaman. Makanya nenek moyang kita selalu bersair. Sairnya selalu ibu kenang. Orang tua kita selalu menyanyikan lagu tersebut. Bukan lautan, hanya kolam susu, kail dan jala, tiada badai, tiada topan, ku temui ikan dan udang, menyendiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Cakep. Kalau urusan nyanyi pasti ibu-ibu semuanya sudah mulai ibu-ibu senang. Jadi bersyukur kepada Allah, alam kita, alam Indonesia, alam yang sangat subur. Sehingga tak terasa tahun demi tahun berkuranglah umur. Betul? Betul Ibu? Uban mulai bertabur, pandangan mulai kabur. Ini kalau dibuka ibu-ibu, ini kerudungnya semuanya jadi anggota KPU kepala penuh uban. Betul? Iya. Yang hadir di sini rata-rata orang-orangnya selalu KKN, kanan kiri nonton. Betul? Kata ibu-ibu biarpun udah tua ustazah yang penting punya KTP. Betul? Iya, biar kolot tapi pulen. Alhamdulillah. Intinya ibu-ibu, kalau kita uban sudah mulai bertabur, pandangan sudah mulai kabur, maka otomatis badan pun sudah mulai kendur. Nah, itu ibu-ibu pintar. Kenapa bisa kendur? Ya karena makan aja pagi-pagi pengen sama bubur. Maka ibu-ibu jangan pernah kita merasa bahwa kita ini akan hidup selamanya. Pasti akhir baring kita
semuanya akan kembali ke liang. Yakin? Percaya? Sekarang? Rata-rata ibu-ibu nggak usah gila-gila, rata-rata kelihatan dari kedipnya kedip, takut, hati. Mari bersyukur kepada Allah, karena bagaimanapun juga kita tidak pernah kontrak umur dengan Allah. Bahkan sekarang menurut data statistik Bu, yang meninggal saat ini kebanyakan yang muda-muda, yang cantik-cantik, banyak duit lagi. Benar apa benar? Eta nu kolot mah Bu dipending maut nage. Emang Cuma mah dicoba amin, ya Allah, amin. Emang eta nu diarep-arep. Iya. Emang begitu ibu-ibu. Sekarang banyaknya ibu-ibu yang sudah terjadi di kita ini, banyaknya yang meninggal itu memang orang-orang yang muda-muda. Iya, benar. Berarti jangan merasa masih muda ketika ibu ditawarin untuk bergaul di majelis taklim. Jangan sampai ada kata-kata enggak mau gaul sama emak-emak 50 ke atas mah, itu mah pada cepat mati. Jangan begitu. Iya, benar. Hari ini kita masih bisa menginjak-injak tanah, esok lusa kita diinjak-injak Bu. Iya. Betul. Hari ini masih bisa memakai baju pakaian yang harganya 500, 600 sampai 1 juta, bahkan sampai 1.500.000. Esok lusa kita akan memakai pakaian yang berwarna putih yang harganya murah meriah. Betul? Kain apa yang kita pakai besok? Kapan? Kain kapan? Kain apa? Kain apa? Ya kapan? Kain apa? Ya nggak tahu. Ya kapan? Makanya disebut kain kapan, berarti itu kain kapan-kapan akan kita pakai. Maka disebutlah Kapan? begitu ibu-ibu. Iya. Makanya hati-hati ibu-ibu. Kita semuanya ibu-ibu sudah diberikan bocoran siapa saja yang sudah didekat-dekatin sama malaikat maut. Di antaranya adalah 1, apabila warna rambut sudah mulai berubah. Iya, benar. Tuh, betul. Iya, benar. Yang kedua, ibu-ibu sudah mulai didekati malaikat maut. Di antaranya adalah apabila organ tubuh sudah banyak yang tidak berfungsi. Benar. Tuh, mata mulai ririakan, tetembongan mulai kicak-kicak komola mencandahan. Begitu Bu. Pinggang sudah mulai panas, ngaji lama-lama 2 jam aja ngaji sudah mulai ibu banyak gerakan yang tidak ibu rasakan. Terus yang hujan, terus emok, nangtung sagede. Akhirnya ibu-ibu usah desot mundur 5 langkah ke belakang. Mangkukan mamawa bilik geus menang berkat balik. Ayo gitu. Eta mah nu kitu lain di DP lain. Di ditu di jauh, ya mah di jauh. Jampe bangun nama. Nah, kalau sudah mulai banyak organ tubuh ibu-ibu yang tidak berfungsi, itu sudah mulai sunatullah, sudah mendekat-dekati suratan dari Allah. Makanya ibu-ibu, kita tidak pernah kontrak umur dengan Allah. Selama kita sekarang hidup, pasti yang ditunggu mati. Betul? Berarti hidup ini menunggu mati. Betul. Orang hidup harus bergerak. Sebab kalau orang hidup tidak bergerak, ibu-ibu, tidak jauh seperti hewan atau binatang juga begitu bergerak. Ibu-ibu dari rumah ke sini bergerak, berarti tandanya hidup.
Insya Allah ibu-ibu ketika ibu beraktivitas yang kita tunggu hanya satu. Apa? 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 Setelah bergerak, setelah aktivitas yang ditunggu sama kita adalah sholat yang 5 waktu. Berarti kesimpulannya kita ini harus menegakkan sholat. Ibu nanti kan setelah beraktivitas kita nanti pulang dari sini sholat apa? Sebelum ibu tadi berangkat sholat apa pagi-pagi? Sholat apa? Sholat apa? Subuh. Tidak semuanya sholat duha kan yang ada di sini. Benar nggak? Aktivitas malam sebelum tidur sholat apa? Sebelum isya kita ibu-ibu setelah gurubnya matahari sholat apa? Sholat apa? Maghrib. Berarti aktivitas kita semuanya, gerakan kita ini endingnya akhirnya yang ditunggu sholat. Begitu ibu-ibu. Jadi hari ini ibu-ibu ya, kita semuanya dari rumah ke sini sudah bergerak. Insya Allah semuanya akan diberikan badan yang sehat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena ternyata ibu-ibu, jika kita ingin selalu terjaga imun kita, antibodi kita, syaratnya ada 3. 1, pikiran harus selalu terjaga. Amin. 2, hati harus selalu sehat. 3, bertahan dalam beraktivitas kalau memang kita sehat. Sehat apanya? Badannya. Itu menurut peneliti ahli kesehatan Ibnu Khatib menyampaikan penyakit itu akibat dari perpindahan karena banyak pikiran. Betul. Makanya dokter sering bilang, ibu-ibu mah ini sakitnya banyak pikiran dok. Itu mikir mah tuh menurut saya loh. Intinya ibu-ibu bukan tidak boleh berpikir, tapi terkadang ibu-ibu kita itu berpikir di luar daripada kemampuan. Betul. Penghasilan suami sekarang ibu-ibu sehari 100 ataupun 200.000. Tapi ibu-ibu punya arisan seminggu 1 juta. Gering nangtung no ayo. Betul. Jadi berarti kalau begitu ibu-ibu, kalau kita ingin sehat, jaga pikiran, jaga hati, dan juga harus selalu bergerak atau beraktivitas. Insya Allah mudah-mudahan hari ini kita mohon sama Allah, yang merasa kurang sehat segera Allah sembuhkan. Yang sehat ditambah-tambah semangatnya untuk ibadah. Insya Allah mudah-mudahan datangnya ke sini ibu-ibu tak lain dan tak bukan ingin menjaga niat, caranya baik, hasilnya pun nanti pulang dari sini menjadi ibu-ibu yang mendapatkan gelar ibu-ibu yang sholihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin. Masjidnya ini? Iya. Hari Jumat kan? Masjid. Iya. Jumat. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keberkahan usianya oleh Allah. Amin. Dan juga jadi jembatan ya, titipan amanahnya ini untuk menjadikan sebagai aset amal soleh. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para tokoh masyarakat, tokoh agama ataupun tokoh pemerintahan yang ada di perumahan Dramaga Pratama, insya Allah mudah-mudahan mulai dari RT, RW sampai lurah, dari para ustadz dan juga para kiai, para ustazah, hajah-hajahnya, insya Allah semuanya selalu dalam lindungan dan juga bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wabil khusus ketua panitia ya, ketua panitia yang menyelenggarakan pada hari ini acara dan seluruh pengurus yang lainnya, kita doakan mereka semuanya dijadikan oleh Allah bidadari surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, tidak perlu panjang kalam, tadi sudah disampaikan ya. Tak kenal maka tak sayang, ta'aruf tak sayang, ta'aruf ya. Ibu-ibu, pokoknya kalau kita berhadapan-hadapan seperti ini, insya Allah kita semuanya mohon sama Allah agar seluruh keluarga kita yang ada di rumah senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita yang sudah wafat, mudah-mudahan ini diberikan oleh Allah kenikmatan di dalam kubur. Bagi para suami ibu-ibu yang sudah meninggal duluan, semoga Allah jadikan suami kita ini nanti sebagai ahli surganya Allah. Anak-anak yang masih sekolah di rumah ataupun di pesantren ataupun di mana saja, kita doakan mereka menjadi anak-anak yang solih dan soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini kok ngambil itu? Kita cek dulu sabar lagi. Ya, memang iya kan senang wae sampai. Lu saurang deui atuh ngambil ya Allah. Ya tadi kan pieu tah. Ayo gitu ya. Ibu-ibu sok rahul ku penyakit. Usia begini mah tidak akan ibu-ibu memamerkan kekayaan. Yang dipamerkan pasti ada penyakit. Betul apa betul? Tapi ternyata walaupun ibu-ibu nih, golongan-golongan ibu-ibu yang tadi itu disampaikan, ya, golongan ibu-ibu tadi, golongan ibu-ibu yang memang kanan kiri selalu nuntun, ya. Terus kadang-kadang kita juga, ya, sebelah belekan, sebelah batuk, ya, sebelah burem. Itu, tapi ternyata ibu-ibu ketika kita sudah bergaul di majelis taklim ini, yang terjadi apa? Bunga. Bahagia. Karena apa? Karena sesuai dengan hadis Nabi, man ahabba ayun sapa birizki wa ayun syafi umri fayasir rahimah. Siapa yang ingin diberkahkan? Kata siapa lo? Hadis pertama ibu-ibu ayo tegar doa hadis ayah. Masih. Ya. Aku wah ibu-ibu aku, orang teh terlalu baduit aku. Alhamdulillah. Aku hayang mah ulah sok pura-pura. Alhamdulillah. Ya. Ya. Lamun ibu-ibu aya teh boga duit pasti nage ngider. Begitu ibu-ibu. Ya Allah. Jadi makanya saya yakin sama ibu-ibu yang hadir di sini, lihat dari wajahnya kelihatan glowing. Jadi bercahaya karena apa? Kalau orang yang selalu disiram dengan air wudhu, pasti ibu-ibu akan nampak dari wajahnya itu berseri-seri. Sama jantung ke bagian beseknya suri. Tapi mungkin pas pilihan sedang ngomong harus makan dia ke bagian besek mah hancur. Tadi mah suri. Ayo begitu ayah. Di mana ya kan begitu? Insya Allah kebagian terkait. Ibu-ibu tadi pas waktu berangkat pasti ibu-ibu sudah memberikan ataupun sudah ada niat di dalam hatinya. Saya sampaikan sama ibu-ibu, yakin pasti ibu-ibu yang hadir di sini mah wajah-wajah ibu-ibu yang solehah. Amin. Sebab ibu-ibu wajah-wajah solehah
pun duduk di luar, duduk di dalam, duduk di teras, pokoknya mah solehah. Jadi anu solehah mah teu kudu diruqyah teu. Teu kudu diruqyah anu solehah mah cepet diruqyah we. Apa tadi gitu loh, baduy. Ya. Jadi ibu-ibu tidak usah diruqi. Cukup dirupi. Iwangkan. Kong seri. Bu, emang rumah tangga cukup ku cinta? Rumah tangga cukup ku cinta? Emang rumah tangga cukup suami ganteng? Cukup rumah tangga suami ganteng? Tidak, berarti rumah tangga teh butuh duit. Duit dari duit. Muhammad, jika umatmu bertanya tentang aku, sampaikan aku ini dekat, lebih dekat daripada urat. Urat? Urat? Leher? Wanahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tuh. Aku ini lebih dekat daripada urat. Tapi itulah salah disalting semua. Bu, ibu dongkap ka dieu tadi maca doa teu dipayun. Kumaha doana? Kumaha doana? Tawakal tuh. Allahumma firli dunubi waftali abwaaba rahmati. Itu doanya. Iya, suka masjid. Ya Allah, ampuni aku dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu. Pintu rahmat. Iya. Ibu-ibu tadi jangan-jangan tidak baca doa pas masuk. Ayo baca doa geura. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Awas. Itu doa untuk meminta supaya diberikan pintu-pintu rahmat, bukan babun tapi abwab. Babun itu cuma satu pintu, tapi kalau abwab berarti pintu-pintu rahmat. Makanya ibu-ibu, kita butuh rahmat Allah. Amin. Betul apa betul? Nabi diutus ke alam dunia ini tak lain dan tak bukan adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya ayat 107. Itu berarti Nabi itu diutus oleh Allah tak lain dan tak bukan untuk memberikan rahmat. Rahmat itu satu bisa berupa ampunan. Rahmat itu bisa berupa solusi, jalan keluar. Rahmat itu bisa berupa kebutuhan. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, butuh dunia. Dunia ke dunia. Butuh apa, Bu? Dunia. Dunia mah umum, lain duit wae. Fasilitas kita itu di dunia itu banyak yang kita butuhkan. Betul apa betul? Kemudian kita juga butuh kebahagiaan di akhir. Makanya rahmat itu bisa kebagi tiga. Satu, karena ampunan. Yang kedua, karena kita butuh solusi. Jalan kedua, yang ketiga adalah kita ini butuh dunia untuk fasilitas yang sudah Allah berikan. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka nanti ketika pulang kita pun ingin bahagia di akhir. Itu ibu-ibu, rahmat itu tiga pengertiannya. Makanya hari ini saya
ibu-ibu berbagi ilmu, bukan tausiah, bukan mau ceramah, bukan, tapi mau berbagi ilmu. Siapa tahu walaupun kita ini perempuan-perempuan yang hidup di akhir zaman, cita-cita ingin jadi istri-istri solihah, tapi godaan selalu datang menghadang. Betul apa betul? Tapi ternyata ibu kita punya cita-cita supaya ditakdirkan menjadi istri-istri yang solihah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Supaya kita berumah tangga dengan suami bisa sehidup sesurga semati. Mengandal semati kan? Sesurga. Ini dia benar sih. Jadi salah kayak gitu nggak tahu. Jadi pusing mesti. Nah makanya ibu-ibu, Bu, Ya. coba saya mau tanya sama ibu-ibu yang ada di sini, angkat tangannya yang merasa tidak punya dosa. Ya. Banyak dosanya. Banyak. Angkat tangannya yang merasa nggak punya dosa. Allah. Di luar bangunan. Di luar bangunan tuh baru bagus. Yang merasa dosanya setengah coba angkat. Anu setengah dosana angkat. Yang merasa banyak dosa. Emang ketinggalan di lagi cek dalam dosa. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk memohon ampunan kepada Allah, karena kalau kita sudah diampuni sama Allah, maka kita nanti akan mendapatkan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Amin. Itu cukup banget. Kayak ibu-ibu bakal kesinggung. Ibu-ibu tadi bilang loba dosa, tapi eta pikiran nah yang asupan surga asal ada bingung kan? Surga nage surga lain, surga anu dihandap hayang Firdaus. Surga apa? Pas ditanya tadi siapa ibu-ibu yang merasa tidak punya dosa, cari ciri. Yang merasa dosanya banyak, maka ai surga nah yang surga Firdaus. Yang tinggi. itu. Nah, kita ini merasa banyak dosa ibu-ibu, terutama dosa kepada Allah Subhanahu. Makanya hari ini sesuai dengan momennya, yaitu dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad dengan tema meneladani sifat-sifat Rasulullah yang bisa dibuktikan, yang bisa dipraktekkan untuk apa? Kehidupan kita sehari-hari. Atau ai muludan katong jauh-jauh ayeuna. Muludan itu ibu-ibu, maulid itu terbagi dua. Satu maulid basyariah. Yang kedua maulid syariah atau syariah. Yang pertama maulid basyariah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib lahir hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul. Tahunnya tahun. Wafatnya 11 Rabiul. Tahunnya tahun. Jangan jadi gajah. Gajah lahir tadi gajah aina wafat gajah di gajah. Terus mulai ibu-ibu tahunnya tahun 11 dari kenabian, itu tahun wafatnya. Karena pada waktu itu belum ditanamkan, belum dicantumkan, belum ditetapkan tahun Hijriah. Belum, awas. Muludan nggak muludan mah gak jadi. Kirakan tak? Itu, ya. Nah itu ibunya bernama Siti. Itu maulid biasa, lahir biasa, ibu-ibu manusia biasa. Ya, dari kecil Nabi seperti apa, disusuin apa tidak disusuin. Hanya disusuinnya Nabi pada waktu itu bukan sama ibunya, karena
Karena di balik itu ada rahasia yang tidak pernah kita tahu. Apa? Lingkungan di situ lingkungan jahiliyah, bisi kabawa sakaba pengaruh. Jangan salah ibu-ibu, di dalam rumah sama kita sudah dibaik-baikin, ini anak keluar rumah nanti ibu-ibu bawa anjing, bawa nama-nama binatang di luar sana. Betul tidak? Karena pergaul. Jadi intinya ibu pada waktu itu Siti Aminah tidak menyusui, tapi disusuilah oleh seorang wanita solehah. Siapa? Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Bagaimana Nabi ketika waktu kecil dia sangat taat, dia sangat menyenangkan. Masuk usia remaja, belum ibu-ibu dikenai beban, tapi dia sudah berusaha untuk selalu meningkatkan perekonomian. Bayangkan usia 18 tahun tos pulang anting bulang balik ke luar negeri untuk berniaga. Tuh anak orang, anak kita seperti apa? Iya. Ini yang terjadi. Masuk usia dewasa jadi favorit. Berjualannya juga ibu-ibu, namanya yang jualannya ganteng, udah sopan, jujur lagi, pantas atuh, banyak ya beli. Ibu-ibu kalau yang tukang sayur ganteng, pas datang tukang sayur bilang assalamualaikum ibu-ibu DP, pasti pada ditungguin sama ibu-ibu. Tukang sayuran lu ganteng teh geus liwat encan pasti lagi gitu. Itulah daya tarik Rasulullah ketika dia berjual. Sampai Rasulullah masuk dewasa ingin meminang sebagai bosnya, sebagai apa istilahnya tuannya yang bernama Siti Khadijah. Beliau pun sudah mempersiapkan maharnya dengan 20 onta. Berapa onta? 20. Berapa onta? 20. Ontanya bukan onta biasa-biasa, tapi ontanya onta yang super hebat. Kalau sekarang mungkin kurban, harganya harga sapi apa? Limosin. Harganya ibu-ibu minimal 100 juta, kalikan 20 jadi berapa? Jadi berapa? 2 apa? 2 miliar. Coba ayeuna rek narus ka ibu-ibu, mas kawin urang harita seberapa miliar? Berapa miliar? Jangan-jangan hari ini ibu-ibu itu mas kawin sudah tidak ada. Banyak ditanya, kunaon atuh mas kawin? Itu cenah dijual pakai sakola budak. Oh. Kenapa Nabi sampai ibu-ibu berani mengeluarkan 20 onta? Karena Nabi punya berpikiran prospek ke depannya. Rumah tangga itu ekonominya harus meningkat. Rumah tangga itu ekonominya harus naik. Urang mah waktu itu kita dikasih mahar sama suami tidak ada berpikiran ke sana, bisnis tidak ada. Cukup 4 gram. Cukup 5 gram. Bahkan sekarang mah ada yang 50.000 dikasih mas kawin. Betul apa betul? Itu perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dianugerahi sifat yang luar biasa sesuai dengan Al-Quran menyampaikan bahwa Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Surat Al-Fat ayat 29. Walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kufar. Ciri-ciri Muhammad adalah satu, sangat benci terhadap bentuk-bentuk kekufuran. Ini ciri Nabi Muhammad nih. Yang kedua, Nabi Muhammad itu ruhama ubainahum, siling asah, siling asih, siling asuh. Berarti tandanya orang yang punya rahim, punya kasih sayang, secara tidak langsung sudah transaksi dengan Allah, ingin menjadi orang yang terhormat dan mendapatkan penghormatan. Begitu. Jadi ibu-ibu kesimpulannya begini. Kalau hari ini kita ingin meneladani sifat-sifat Rasulullah, gak usah jauh-jauh. Mulai dari sekarang sunnah surah, sunnah siroh, sunnah sairoh. Sunnah ada 3. Yang pertama sunnah surah. Kita lihat bagaimana bentuk Rasulullah mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seperti apa Rasulullah itu memiliki wajah. Itu namanya sunnah surah. Sunnah artinya ketentuan
yang sudah ditentukan oleh Allah. Sunnah yang ibu sering bilang adalah sesuai dengan fikih ibadah. Bagaimana pengertian sunnah, Ibu? Dilampah, digajar, ditinggal, disiksa. Tuh, jadi ayeuna oge aya nu duha ieu henteu. Betul enggak? Ada yang saum Senin Kemis, ada yang tidak. Ada yang qobliyah, ada yang tidak. Ada yang dengerin azan, ada yang tidak. Ada yang tahajud, ada yang tidak. Betul betul? Ada yang isyraq, ada yang tidak. Ada yang suka baca Quran, ada juga yang tidak. Jadi dari muludan ke muludan ternyata, Bu, dari maulid ke maulid ternyata kita ini belum ngepek. Belum apa, Bu? Belum apa, Bu? Belum apa, Bu? Jangan sampai kita membaca sholawat tengah malam sampai jam 1 malam, tapi subuh kesiangan. Ayah begitu ayah. Sholawat itu artinya apa, Bu? Sholawat itu artinya menyambungkan ajaran Nabi Muhammad. Sekarang ibu-ibu sudah paham bahwa sunnah itu artinya adalah ketentuan Allah. Menurut istilah, sunnah itu adalah apabila dikerjakan mendapat keuntungan. Kalau tidak dikerjakan berarti mendapat kerugian. Itu ulah nepikeun ka dilampah menang ganjaran, teu dilampah teu menang siksaan. Akhirnya dicuekeun semua sunah-sunah. betul ya. Betul. Jangan salah ibu-ibu. Ibu melakukan sholat sunnah rawatib, qobliyah dengan ba'diyah, maka Allah sudah siapkan rumah mewah di surga. Amin. Kita cukup amin entar ngobrol ba'diyah. Iya, benar saja. Iya. Ayo asal insyaallah. Insyaallah. Boleh dapat amin. Iya. Iya, mah boro-boro sholat oge uyuhan ustazah bisa sholat yang Harus. Ibu, ketika ibu mendengarkan azan, apa yang terjadi? Jawab panggilan azan. Kemudian ibu nanti ikuti di dalam hati, maka Allah akan memberikan syafaat terhadap orang itu, dihapus segala kesalahan-kesalahannya. Bu, dengar azan aja, dihapus kesalahan-kesalahan kita dan akan diberikan syafaat oleh Allah. Yang terjadi apa ibu-ibu ketika dengar azan? Biasa-biasa aja hari-hari. Betul apa betul? Ketika sekarang kita belum pergi haji, belum umrah, rasa-rasanya ingin pergi ke tanah suci, tapi kenapa ada peluang, ada media, ada amalan yang bisa membuat ibu itu punya predikat haji dan umrah sempurna. Taman, laksanakanlah sholat isyraq 2 rakaat sebelum sholat duha. Alhamdulillah. Itu sholat isyraq ketika matahari sedang manja-manja dikit, warna-warna mega-mega merah begitu. Nah di situ ibu sholat isyraq. Ini kan ibu-ibu maulid, ingin ibu-ibu memperingati ajarannya. Bukan hanya lahirnya saja, sebab ajarannya itu pastinya juga sudah tercantum dalam Al-Quran. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dilahirkan pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian disitulah ada peristiwa nuzulul Quran. Ayo baca bareng-bareng. Pilih ayat nu tacan maca Quran ieu poe ieu sahari ieu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi allama bil qalam. 'Allamal insana
insana min alaq. Allah telah menciptakan kamu dari segumpal. Iqra wa rabbukal akram. Baca. Kita ini ibu-ibu dianjurkan suruh baca. Yang harus dibaca apa secara lahiriah dan batinnya? Ada ayat kauniyah, ada ayat kauliyah yang harus dibaca sama kita ini semuanya ibu yang ada di alam ini. Ibu-ibu, saya mau tanya sama ibu-ibu, rahmat Allah tadi didatangkan buat solusi, buat makhrajan, buat membuka jalan keluar. Rek naros ka ibu-ibu mau hadir di dia. Jawab sing jujurnya. Insyaallah. Jawab sing jujur. Insyaallah. Nek udah pakai kacamata, jangan ada dusta di antara kita. Jawab. Halo. Yang di luar kedengaran nggak? Cius kedengaran? Cius. Alhamdulillah. Negara rilis nu di luar. Jika ustazah ya. Alhamdulillah. Kok belum nganggut tiung koneng jeung biru mah ya Allah ya panitia nganggut biru ya menikmat ya nanti katingalina koswin 17 gitu lah. Kos 17-an wae ibu-ibu. Bu, coba ibu-ibu anu hadir di dia anu teu boga masalah angkat. Anu teu boga masalah. Yang enggak punya masalah angkat. Yang masalahnya setengah. Cicing kene wae. Yang punya masalah. Punya problematika. Punya masalah coba yang punya masalah. Ibu saking seuneu ieu masalah geus teu hayang angkat. Ibu nampak dari wajahnya wajah bermasalah. Bu, Ya. jangan salah ibu-ibu. Yang hadir di sini pun yang hari ini masuk ini sudah banyak masalahnya. Benar. Makanya hati-hati kembali lagi tadi. Ingin sehat, jaga pikir. Ingin sehat, hatinya harus ingin sehat harus ada gerakan yang positif. Seperti orang-orang Quraisy, kalau berbisnis pantang dia harus bangkrut, tapi bisnis berjualan dagang pulang harus bawa. Ibu mah kadang-kadang eta dagang teh balik teh kudu mawa modal. Tapi untung modal mangke kemakan. Benar apa benar? Nah, makanya ibu-ibu di sini ibu-ibu ingin bertahan kembali lagi dalam kesehatannya, jaga pikirannya. Makanya kelihatan bahagianya ibu-ibu ketika ngaji di sini. Ngajinya berjejer begini nih, bersop-sop. Tah, ai anu eukeun ngalamun loba pikiranna biasana ngaji lagi nyarande. Terlalu banyak yang paling urgen, yang paling utama adalah terlalu banyak menyebar perzinahan, jadi penyakit pun banyak yang aneh-aneh. Itu. Nah, ibu-ibu, dulu orang tua kita seperti itu melakukan medis ataupun melakukan pengobatan. Kok bisa ya air liur itu bisa menyembuhkan? Ternyata air liur yang dikeluarkan dari ibu-ibu yang solehah. Nah, siapa ibu-ibu di sini yang pernah merasakan blendernya orang tua ibu? Jijik tidak? Jijik tidak? Gilang tak? Gering tak? Sehat sampai sekarang. Coba anak sekarang ya. Makanya anak sekarang ibu-ibu nggak mau pakai blender punyaan kita, tapi dia justru lebih senang pakai blender yang buatan manusia. Iya. Nah, ngaji, belajar, jadi budak teh gitu eta. Baik. Nah, eta pakai blender. Betul apa betul? Betul apa betul? Itu akibat blender. Itu Bu. Jadi Bu, ternyata itu air liur dari orang soleh itu sangat bermanfaat. Bu, Ya. Bu,
Perhatikan. Ketika menjelang wafat, Siti Aisyah berdoa kepada Allah, ya Rabb, takdirkan campurkan air liurku dengan air suamiku Rasulullah. Ternyata Nabi wafat di pangkuan Siti Aisyah. Tuh, istri solihah begitu. Istri solihah yang selalu mempertahankan keromantisannya, mempertahankan keharmonisannya, maka sampai terakhir akan wafat suaminya pun maka berada di pelukannya. Ditakdirkan sama Allah keluar air liurnya. Langsung sama Siti Aisyah air liurnya disedot. Maka sampai meninggal Siti Aisyah tidak terkena penyakit aneh-aneh, kolesterol enggak, diabetes enggak. Cek ibu-ibu apa nunggu salami gitu. Atuh ibu mah kalau begitu mengharap suaminya mati meninggal duluan atuh lagi. Jangan seperti itu. Minimal ada sunnah-sunnah yang harus kita lakukan ketika kita sekarang memperingati ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Pulang, ibu aus mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Ibu minum, ibu beres minum, alhamdulillahirabbil alamin. Masih aus, bismillahirrahmanirrahim. Ibu beres minum 2 kali, alhamdulillahirabbil alamin. Belum sempurna, kayaknya ini masih kering. Bismillahirrahmanirrahim. Beres, alhamdulillahirabbil alamin. Itu cara minum Rasulullah, praktekkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Praktek alhamdulillahirabbil alamin. Ibu punya air nggak di situ? Ayo atuh kita sama-sama praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ausnya ngadengekeun ustazah ceramah. Ini saya tausiah segini belum dapat makan. Arang snack doang tadi buras jeung eta risol. Tapi alhamdulillah semangat melihat ibu-ibu yang memang kelihatannya ibu-ibu ini memang niatnya baik datang ke sini. Bu, Bu, Ibu, ternyata di balik air liur orang-orang soleh itu ada unsur enzim yang bisa membetulkan sel-sel tubuh yang rusak. Itu Bu, pantas orang tua kita nyang-nyang. Itu lepeh disebut. Pantas. Nah berarti kalau begitu cocok romantisnya, harmonisnya. Nabi Muhammad berumah tangga nggak usah jauh-jauh. Kalau ibu-ibu sekarang rumah tangganya ingin sehidup sama sesurga, maka kita harus punya apa Bu? Penghormatan pertama satu, kita harus penuh dengan rasa cinta. Penuh apa? Penuh apa? Rasa cinta ibu belum tentu bisa bertahan ke sini dan juga belum tentu ibu nanti di sini bisa sampai beres kalau tidak ada rasa cinta. Ini yang ibu lakukan. Jauh-jauh dari sana, dari utara, dari mana lagi? Dari barat, ibu-ibu, dari timur, dari utara, dari selatan datang ke sini karena bukti rasa cinta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Jika umatmu menyatakan cinta kepada Allah, sampaikan Muhammad, ikuti aku. Ikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu surat Ali Imran ayat 37. Catat sama ibu-ibu, itu cintanya harus dibuktikan lewat ajaran. Jangan sampai seperti tadi sholawat 3.000, 4.000, tapi kata nama masih jutek. Sholawat tunggal malam Jumat, tapi ternyata ibu-ibu sholat berjamaah masih sanggup. Apalagi sedekah, ya Allah, sepertinya masih jauh. Apa yang dikatakan sunnah-sunnah Nabi. Jadi makanya ibu-ibu kembali lagi tadi sudah disampaikan ya, ibu-ibu, orang tua kita itu memberikan contoh bukan karena pengalaman tapi memang karena sunnah Rasul.
Rasulullah. Pantas ya Siti Aisyah. Ya Allah, romantisnya dengan Nabi Muhammad. Istri pertama Siti Khadijah selalu dicemburui sama istri-istri yang lain. Semua istri-istri Rasulullah, ibu-ibu semuanya istri-istri Rasulullah itu mewakili sifat-sifat kita semua. Kayak cemburuan, kayak anu mata duitan. Ya Bu, kayak romantis aja, ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang lemah, ada itu semuanya itu terwakili sama kita semua. Itu. Tapi ternyata mereka dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu coba lihat kata-kata yang lagu Aisyah. Mulia wajahmu berseri. Terus nanti jangan. Oh, oh, hah? Ayo gimana? Mulia indah wajahmu berseri. Kulit putih bersih merah di pipimu. Ya Aisyah, istri ya Aisyah, putra Abu Bakar, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintaimu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Tuh, Nabi minum di bekas. Bila marah Nabi kan bercanda mencubit pipi. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Terus dengan baginda kau pernah main lari-lari hingga ujung nyawa kau di samping. Itu baik per bait sama ibu-ibu diperhatiin. Ternyata Rasulullah itu sering ngintip-ngintip bekas minumnya Siti. Pak, mau minum? Minum mah, ini ada bekas mama ganti. Apel hiji, orang nyegetin dia, diputarkan ke belakang. Padahal di sini ada apa? Ada apa tadi? Bekas istri, bekas suami yang kita cintai dan solih itu akan mengeluarkan enzim yang bisa membetulkan sel-sel yang rusak yang ada di badan kita. Nah, begitu. Itu ibu-ibu. Jadi ternyata semua itu ada syariatnya, semua itu ada ajarannya. Ada ajarannya ibu-ibu. Sampai-sampai Aisyah berdoa ingin ditakdirkan airnya bercampur dengan Rasulullah karena akan mengeluarkan enzim. Makanya Nabi menganjurkan makan jangan pakai sendok, pakai ramal. Oh, jangan dulu dicuci ketika kita sesudah makan. Ternyata bukan harus digini-gini, bukan. Ternyata apa yang kamu makan yang bekas di jari-jarimu itu mengandung keberkahan. Bu, seorang perempuan kaya punya penyakit asam lambungnya selalu tinggi, sudah 13 tahun itu penyakitnya. Tadi dia nunggu ke penyakit mah ngacung. Yang punya penyakit mah angkat tangannya. Rata-rata ibu-ibu mah 36 negara ahli gizi sudah didatangi, semuanya tidak berhasil mengobati perempuan itu. Tapi ternyata ada dokter ahli gizi di mana? Di Jepang yang menyarankan, ibu penyakitnya apa? Asam lambung dok, tinggi terus. Sudah berapa tahun? 13 tahun. Ibu mau saya obati, tapi dengan cara yang sederhana. Ibu punya suami? Enggak punya. Coba sekarang terapinya dengan cara ibu suapin sama suami ibu kalau makan. Ambil lagi. Ambil lagi buat dianya. Ambil lagi. Berarti ini jari kita, jari suami sudah masuk kepada air liurnya suami, kemudian campur air liurnya dengan istri. Tapi ulah salah nginawain udah kan kia. Tinggal kan ke istri nak. Pertanyaannya, ibu suka siling suami
akhirnya eta anak kita disuapin sama siapa? Sama pembantu. Nuntungna eta anak kita akrabnya dengan pembantu. Suami pulang kerja, mama pengen disuapin, papa harus mandiri. Awas, hati-hati kalau nanti di luar nanti papa cari yang nyuapin, baru terasa. Betul apa betul? Bu, berarti kalau begitu air liur orang yang soleh, air liur orang yang jujur, air liur suami yang dicintai akan mengeluarkan enjin. Apa manfaatnya? Ingin membetulkan sel-sel yang rusak yang ada di dalam. Akhirnya Bu, si perempuan tadi alhamdulillah dengan izin Allah sehat. Terapinya disuapin. Nah, ayeuna ibu-ibu ya di dia hadir anu ngarasa boga penyakit mah udah jangan ke KBP, enggak usah ke Medika, cukup minta disuapin sama. Cukup minta disuapin sama suami. Atau ibu-ibu nyari lagi tengah malam, arek ngintip bapaknya coba keluar tuh eta air. Ngintip pengen dina pantai keluar. Kan tadi ge cenah ustazah memberikan itu ya. Cenah eta mengandung enzim. Bu, suami yang ngerokok, suami yang jarang ke masjid, suami boro-boro bisa jadi hafiz ngapalkeun maca Quran getara. Eta mah lain enzim nu kaluar zigong. Betul betul. Jadi berarti ibu-ibu sederhana sekarang muludan mah jangan pernah lepas. Satu, Nabi senang dengan kebersihan. Nah, di sini jangan sampai pulang nanti ada sampah. Asupkan ke kantong. Awas, ini masjid. Dua, kalau makan tidak boleh sambil jalan-jalan, berdiri, duduk makannya. Itu namanya maulid. Yang kedua, harus punya rasa cinta. Sing dede gerak tatang kate. Jangan siling omongin, jangan siling gasak, siling gesek, siling gosok. Ibu ini satu perumahan ini adalah satu keluarga. Awas. Jangan sampai ada sifat takabur. Jangan sampai ada sifat sombong. Sebab orang yang sombong mah gede hulu. Jelema anu gede hulu mah biasana hayang make helm ge herse. Betul. Betul. Allahu Akbar berarti artinya Allah Maha. Ada lagi tidak yang lebih besar dari Allah? Tidak ada. Jangan sampai sombong ibu-ibu. Kita baca takbir beberapa kali, hampir kurang lebih 317 kali kita baca takbir. Jangan sombong. Di perumahan ini semuanya harus sering asih asuh. Sebab inilah yang diberikan contoh oleh Nabi. Jangan sampai jutek. Mbak mau kemana? Depan. Mbak dari mana? Belakang. Gitu-gitu. Ayah begitu ayah? Ayah begitu ayah? Angkong ngaji tapi judes we ayah tuh. Berarti kurang ada rasa cinta. Rasa kasih. Makanya ibu-ibu sekarang yang hadir di sini ingin maulid secara sejati harus ada rasa, harus punya kasih. Yang ketiga harus tumbuh kebaikan dari hasil cinta dan kasih. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Coba sekarang ibu-ibu yang sebelah sini madep ke sana semuanya. Madep ke sana. Semua madep ke sana. Semua madep ke sana. Madep ke sana. Ayo kita buktikan kalau masih ada cinta sama kasih sayang. Tangannya coba disimpan di tak-tak eta. Ibu-ibu di sini madepnya ke sana semua. Madep ke sana. Ibu-ibu di sini madep ke sana semuanya. Yang di luar. Awas, yang di luar. Yang di luar madep kakuan, latihan. Awas.
subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sing ikhlas, ulang kencang ting sing ikhlas. Subhanallah, subhanallah. Ulang nang telinga tuh. Subhanallah. Sampai ke pinggang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai ke pinggang. Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai ke bawah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Oh, maaf, coba wajah yang tadi ngurutin ibu bilang begini, nuhunnya gitu aja. Bilang ucapan terima kasih. Bu, kalau di perumahan sudah tertanam rasa cinta, rasa kasih sayang, kira-kira ibu-ibu banyak pahala kebaikan tidak? Pasti. Rumah tangga sekarang ibu-ibu sudah puluhan tahun, kemudian tiba-tiba hilang rasa cinta. Bagaimana jadi? Hubungan suami istri sudah hilang rasa cinta dan rasanya kira-kira bagaimana rasanya? Hambar. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya Bu, ternyata penyakit yang membuat anak-anak kita ini rusak dan banyak ibu-ibu kenakalan remaja karena gara-gara kurang cinta, kasih sayang dan kebaikan dari orang tua. Itu yang terjadi. Akhirnya apa yang terjadi Bu? Yang terjadi anak-anak banyak yang terkena korban gizi buruk. Betul? Betul? Sebaliknya orang tua juga begitu, yang rumah tangga kalau hilang cinta, hilang kasih sayang, tidak ada kebaikan di dalam rumah tangga, bawaan nanti hubungan perang wae, rumah tangganya kayak rumah sakit, rumah tangganya kayak pasar rame wae, rumah tangganya kayak di sekolahan dan seukur jasa aja yang dilihat, maka rumah tangga itu akan terjadi baiti nari, rumahku bagaikan neraka begitu. Nauzubillah min. Tapi kalau penuh cinta, kasih sayang, kebaikan, maka baiti jannati, rumahku bagaikan surga. Jadi penuh rasa cinta, rasa tumanina, harmonis, akan menambah yang namanya keromantisan. Makanya saya pesan sama ibu-ibu yang ada di perumahan Dramaga Pratama, harus siling asa, asih, asuh. Awas, jangan ada sifat sombong. Sebab terkadang ada sifat muncul di dalam diri kita. Satu, sifat apa? Sum'ah, ingin populer sendiri. Ada nggak? Dua, ada sifat ujub, mentang-mentang dia cantik dan mentang-mentang dia pintar, nggak mau dia tersaingi. Ada yang begitu? Ada yang begitu ya? Awas, udah ngaji sekarang, hilangkan semua sifat-sifat itu. Ada yang sifat tasahul, selalu menganggap remeh sama orang lain, tidak pernah menghargai. Itu sebagian daripada sifat-sifat sombong. Yang sombong itu adalah jenjang iblis. Nauzubillah min. Berarti ulangi lagi ibu-ibu, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang terhormat harus penuh rasa cinta. Yang kedua harus penuh kasih. Yang ketiga harus banyak kebaikan. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini, tetap suci dan abadi. Renungkanlah paling perasaan tadi ada, mengapa engkau berdusta? Kudoakan tertimpa tangga agar istrinya jadi janda. Ternyata ada tukang ngamen ya ke perumahan Depek. Itu yang punya rumah tadinya lagi nyuci mobil. Pas ngelihat ada yang ngamen, kakak yang punya rumah bilang gini sama pembantunya, "Bibi bilangin yang punya rumah kagak ada." Akhirnya sewot eta nu ngamen, repna diganti. Perasaan tadi ada,
pokoknya musuh Allah kalau yang bakhil. Orang yang pergi haji terus dia koret bakhil, maka dipanggillah Haji Arni. Betul, akur. Makanya jangan sampai mengundang artis India, ibu-ibu harus dermawan. Jangan mengundang Hema Malini sampai terjadi lagu tumpah tubah meredeh untuk kasih keket bengkeke tedai kue hayang nadi ya rosawe korek ngarani. Sunda itu bahasa Sunda. Cek ibu ada tukang, ya ustazah di mana sih? Dia asal senang. Ibu, Itu orang yang Bu, bakhil. tujuannya juga ingin Orang sehat. yang bakhil. Ingin apa? Ingin sehat, makanya harus rajin datang ke majelis. Insya Allah kita semuanya akan banyak bu. Jangan sampai menjadi orang bakhil. Bu, bu, Ya. nanti kita pulang dari sini akan sholat apa? Sholat apa? Kata Nabi begini, ada sunnah fi'liyah, disebutnya sunnah gerakan atau sunnah perbuatan Nabi. Solu kama ro'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Awas, hati-hati. Ibu, dari mulut ke mulut jangan sampai sholatnya tidak ada perubahan. Malu sama Allah. Dari mulut ke mulut sholatnya harus ada perbaikan. Saya tanya sama ibu-ibu, lebih lama mana ibu ketika sholat sama makan, lebih lama mana durasinya? Makan. Jujur, lebih lama mana? Kenapa makan bisa lama? Dinikmatin, mantap. Kenapa ibu-ibu makan bisa lama? Kata ibu-ibu yang di sini deh yang pakai seragam bu, dinikmatin. Kenapa sholat tidak bisa lama? Tidak bisa dinikmati atau belum dinikmati. Jujur ibu-ibu. Jujur ibu-ibu. Ayo sholat tergesa-gesa. Kalau sholat ibu-ibu terburu-buru, pasti akan terjadi sholatnya tidak khusyuk. Iya, benar. Ibu makan sekarang tergesa-gesa, ibu makan sekarang terburu-buru, yang terjadi kebesekan. Iya. Betul apa betul? Awas, hari ini kita mau sholat zuhur, minta sama Allah agar diberikan perubahan di dalam sholat. Amin. Mohon sama Allah, karena kita negara kita ini sekarang suasananya udah suasana saking makin memanas. Penyakit Indonesia saat ini ibu-ibu penyakitnya sangat kritis, sudah stadium 4. Ya, makanya semakin dipersulit berbagai macam prospek ataupun berbagai macam permasalahan. Mudah-mudahan kita semuanya dengan adanya sholat yang 5 waktu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Bu, kasih tip ya. Kalau sholat, setiap sholat ibu harus ada di dalam hati, ya Allah, siapa tahu ini sholat saya terakhir. Kalau sholat terakhir pasti ibu-ibu sholatnya akan serius. Betul betul. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kesimpulan dari hari ini yang kita kerjakan, pulang dari sini mulailah ada sebuah perubahan akhlak yang lebih baik. Mulai dari tidur, bangun tidur, makan, sebelum makan harus selalu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Yang sebesar-besarnya ibu-ibu ingin jadi perempuan yang terhormat, yang pertama harus punya rasa cinta, yang kedua harus banyak rasa sayang, yang ketiga harus penuh dengan banyak kebaikan. Insya Allah mudah-mudahan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, kita semuanya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat terbagi 3, 1 mendapat ampunan, yang kedua solusi, yang ketiga kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat akan Allah penuhi sesuai dengan kalimat Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita doakan seluruh keluarga kita yang ada di rumah ya, semuanya diberikan oleh Allah kekuatan. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan putra-putri kita semuanya digiring menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Jauhkan dari berbagai macam kemaksiatan, jauhkan dari berbagai macam ibu-ibu ya kenakalan-kenakalan yang bisa merusak anak putri kita, supaya anak-anak kita menjadi qurrata a'yun. Senantiasa menyenangkan hati kita. Yang sekolah biar sukses, yang sedang kerja biar cepat-cepat mendapatkan jodoh yang baik. Yang sekarang anak-anaknya masih SD, masih SMP, senantiasa dijaga oleh Allah SWT. Suami kita semoga selalu ada di dalam liputan CCTV Allah, sehingga rumah tangga kita bukan saja rumah tangga yang suaminya bisa mengumpulkan di dalam dunia ini, tapi sampai ke jannahnya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo titipin orang tuanya yang sudah wafat. Kita kasih hadiah orang tua kita yang sudah wafat, almarhum almarhumah. Ila ruhi khususon. Silakan di dalam hati masing-masing. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamna kama rabbayana shighara. Rob, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di sini. Ampuni dosa-dosa ibu bapak kami. Sayangi ya Allah keduanya seperti mereka sudah menyayangi kami dari semenjak kecil. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa aqim nuzulahum wa wasi' marqalahum bi rahmatika ya arhamar. Oh, hari ini kami hanya bisa membayangkan wajah ibu ayah yang sudah wafat. Amin ya Allah. Bayangkan wajah mama kita, Umi, ibu yang sudah banyak kebaikan, banyak pengorbanan. Tapi hari ini hanya bisa membayangkan wajah yang begitu cantik, yang begitu solihah, yang begitu banyak pengorbanan, banyak kekurangan tidur, kekurangan makan demi kita berkeluarga. 9 bulan kita dikandung wah dan ngalawah, bersusah payah, sakit, keringat, pengorbanan, lelah, semuanya sudah dialami oleh ibu kita sampai akhirnya dilahirkan kita dengan rahim yang terkoyak-koyak, dengan rahim yang kesakit. Hari ini roh kami ingin menitipkan ibu kami Umi terima iman Islam. Amin ya Allah. Ampuni kesalahan mama. Berikan kenikmatan di dalam kuburnya. Amin. Berikan kenikmatan ya Allah. Roh, hari ini pun kami ingin menitipkan ayah yang gagah, pejuang dalam rumah tangga. Hari ini kami punya bekal dalam rumah tangga, punya modal dalam rumah tangga, punya rumah, punya kebun, punya sawah, dan punya yang lainnya. Ini hasil dari keringat kalian yang sudah banting tulang peras kering. Roh, hari ini ampuni segala kesalahan-kesalahan ayah. Terima iman Islam, ampuni ya Allah. Berikan kenikmatan dalam kuburnya. Jika kami ingin mengembalikan semua kebaikannya, kami tidak akan mungkin bisa mengembalikan air susu ibu yang selama 2 tahun roh. Kami titip mereka roh akan menjadi ahli surga. Ibu bayangkan wajah ayah ibunya. Titipkan sama Allah. Pada hari ini pun kami ingin menitipkan suami-suami kami yang masih ada. Jadikan suami kami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Jaga selalu sholatnya jauhi malam, giring selalu untuk cinta ke masjid roh suami. Jika suami kami selama ini banyak salah, mohon ampuni kesalahan-kesalahan. Takdirkan untuk kami pasangan yang soleh, putra putri yang soleh dan soleh. Kumpulkan kami sampai di jannah roh pada hari ini. Kami ingin ya Allah menitipkan suami kami. CCTV lebih berharga daripada CCTV.
Istajib lana ya Allah. Rob, hari ini ingin menitipkan suami kami yang sudah wafat duluan meninggalkan kami. Pertemukan nanti ya Allah di akhirat. Amin. Istajib lana. Pertemukan nanti kami di jannah Amin. dengan satu akidah, satu aman. Amin ya Rob, Allah. hari ini kami pun ingin menggiring putra putri kami menjadi putra putri yang soleh dan soleh. Amin ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibu bayangkan anak ibu yang pertama dititipkan sama Allah. Yang kedua, yang ketiga, si botak, yang mondok, yang kuliah titipkan sama Allah. Roh, jaga mereka ya Allah. Jaga sholatnya yang 5 waktu agar senantiasa mereka dijaga oleh-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Istimewakan hidup mereka supaya mereka bisa istimewakan sholat yang 5 waktu. Rob, hari ini kami ingin menitipkan anak kami yang ingin bercita-cita berniat untuk berumah tangga. Segera ya Allah, pilihkan jodoh dari-Mu. Takdirkan jodoh yang terbaik dari-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah. Banyak kesalahan yang sudah kami perbuat, banyak menjolimi diri kami, banyak ya Allah dosa-dosa, terutama sholat yang belum sempurna. Maafkan kami, rahmati kami, Amin ya berikan kami Allah. kesempatan untuk memperbaiki semua akhlak-akhlak kami. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillah. Silakan itu bersalam-salaman. Astaghfirullah Rabbana ya Ibu-ibu, mohon maaf lahir batin, doakan saya supaya sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,